Halo Sobat Bisnis, saat ini saya sedang berada di Masjid Lao-Tze di Jakarta Pusat. Nah, mungkin Sobat Bisnis lebih familiar dengan masjid yang memiliki kubah atau menara. Kalau masjid ini sedikit berbeda. Bisa dilihat masjid ini bercorakan Tionghoa dengan cat berwarna merah dan kuning. Gak cuma itu aja, desainnya pun lebih mirip kelenteng. Masjid ini juga berada di kawasan pecinan. Nah, tempat ataupun desainnya itu bukanlah sesuatu yang tidak disengaja, tetapi berkaitan erat dengan sejarah panjang seorang tokoh mualaf beretnis Tionghoa, Haji Karim Ui. Nah, ayo Sobat Bisnis, mari kita lihat ke dalam. Awalnya kita yayasan, namanya Yayasan Haji Karim Ui. Itu setelah Haji Karim Ui itu ayah saya meninggal, lalu kawan-kawannya minta dibuat yayasan. Karena melihat Pak Karim Ui ini agak sosok yang aneh, ya kan? Keturunan Tionghoa, dia cinta tanah air Indonesia, dia pejuang, dan dia pengusaha sukses. Jadi melihat seperti ini, kawan-kawannya minta bikin satu yayasan. Nah, waktu pergi ke Cina itu saya kaget. Kita mau ke masjid. Begitu sampai di depan masjid, saya bilang kita ke masjid bukan ke kelenteng kan gitu. Karena masjidnya persis kelenteng. Gitu. Nah, ngelihat ide itu waktu ke sini saya rubah lah. Tapi kalau di sana bayangkan kan warnanya hijau. Masjidnya ya kelentengnya model hijau. Kalau kita warna-warni gitu. Malah ada yang negor saya, kenapa kok tidak Islami? Ya kan Islami katanya warnanya hijau. Saya bilang memang kita cirinya bukan Islami, bukan apa, kita cirinya norak. Karena kalau norak dilihat orang gitu. Sejak didirikan pada tahun 90-an, Masjid Lao-Tze juga hadir dengan misi pembauran. 34 tahun berdiri, masjid ini menjadi tempat para mualaf, khususnya etnis Tionghoa, untuk bertanya-tanya mengenai Islam. Masjid Lao-Tze ini dibangun kan kita mau kasih tahu kepada istilahnya pribumi lah, orang Indonesia asli bahwa ini ada saudara kamu, gitu, orang etnis Tionghoa tapi dia Muslim. Gitu. Jangan diganggu kan orang lebih. Seperti kita lihat tahun 98 kan kejadian banyak. Sebelumnya juga kita lihat banyak kejadian mungkin banyak waktu tahun 70-an, 80-an ya. Itu banyak hal-hal aneh. Nah bergeraklah kita dari situ bergerak di bidang pembauran, akhirnya karena media dan segala macam banyak membantu, dikenal lah Masjid Lao-Tze. Jadi akhirnya etnis Tionghoa ini banyak datang kemari bertanya mengenai Islam. Karena dia orang tidak berani datang karena dia melihat masjid ini kok kayak mirip-mirip Cina kan gitu ya. Jadi datang berani bercerita, menanya soal Islam, kenapa Islam itu boleh kawin 4, kenapa Islam itu tidak boleh makan babi, kenapa Islam itu banyak jadi teroris, segala macam lah ceritanya kan. Kalau ketemu tukang copet di sini KTP-nya Islam, ya kan. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan mereka kepada kita. Nah kita jelaskan semua, akhirnya mengerti. Sama seperti masjid-masjid lainnya, masjid ini juga memiliki kegiatan khusus setiap Ramadannya. Misal, di hari-hari tertentu diadakan kegiatan bagi-bagi bingkisan Ramadan, yaitu kebutuhan pokok sembako. 3 hari sejak Rabu 19 Maret sampai Jumat 21 Maret 2025, ada 450 bingkisan yang dibagikan pada jemaah. Tidak hanya bingkisan dari Masjid Lao-Tze, Basnas pun memberikan 100 bungkus beras bagi jemaah di sini. Ini biasa sembako ya, kali tahunan kali ya, yang rutin jamaah di sini gitu. Ngaji di sini gitu rutin, saya dapat bonus tuh beras. Baik sih masjid ini mah, pelayanannya juga baik. Banyak kan yang mau masuk Islam apa di sini pada diiniinnya. Kan kalau ada pengajian suka ada yang masuk Islam gitu. Di sini saya suka nyaksiin gitu. Oh makin rukun deh iya. Makin rukun bagus sih. Iya. Pelayanan juga bagus pada baik-baik gitu orangnya.
Sedikit berbeda dengan masjid-masjid lainnya, Masjid Lodze hanya beroperasi mengikuti jam kerja. Jadi untuk para sobat bisnis yang ingin beribadah di sini bisa datang pada jam sholat zuhur dan sholat asar. Nah, gimana di sekitaran sobat bisnis? Ada juga gak nih masjid yang seunik Masjid Lodze? Dari Jakarta, Renita Sukma melaporkan.